Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Sekali lagi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi saksi. Untuk menjadi orang yang memberikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan itu akan membebaskan kita untuk benar-benar melangkah sesuai dengan rencana dan kehendak yang Tuhan miliki bagi kita. Nah, hari ini ya kita sudah bicara beberapa hari tentang memuridkan. Ya, kita mulai minggu lalu kita bicara sampai kemarin kita bicara dengan beberapa tanda bagi orang yang benar-benar menjadi murid Yesus. Nah, saya ingin ulangi satu persatu. Dan saya ingin Anda benar-benar merenungkan. Anda memikirkan dan Anda menyelidiki dirimu sendiri untuk memperkatakan apakah Anda benar-benar murid. Kalau kita tidak ngerti tanda-tanda jadi murid, atau kalau kita tidak melakukannya, atau kita tidak menjadi muridnya, bagaimana kita dapat menerapkan itu kepada orang lain? Jadi, minggu lalu kita mulai bicara tentang Matius pasal yang ke-28. Saya ingin baca hanya ayat yang ke-19. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa. Nggak peduli. Apakah itu orang Indonesia, orang bule, orang Chinese, orang Amerika, orang apa saja. Dikatakan semua bangsa menjadi muridku. Ya, jadi saya sudah menjelaskan itu bahwa penting sekali kita harus tahu murid itu apa. Dan kita berfokus kepada beberapa firman Tuhan di dalam Lukas dan di dalam Yohanes. Mari kita ulangi untuk hari ini. Dan jangan cuma pikir, wah aku sudah tahu, aku sudah dengar. Hari ini saya mau ajak Anda untuk benar-benar menyelidiki apakah Anda sudah menjadi murid. Apakah saudara sudah jadi memurid? Tahu dari mana? Oh, aku begini. No. Kita lihat kepada firman Tuhan. Yang pertama dikatakan, ya, bagaimana kita membenci bapa, ibu, istri, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Apakah benar-benar Yesus Kristus menjadi yang terpenting? Atau apakah Yesus benar-benar menjadi pusat dalam seluruh kehidupan kau? Ya, pertanyaan lebih jelas lagi adalah begini. Ya, siapakah mengendarai kendaraan Anda? Ya, maksudnya apa? Nah, kehidupan kita menjadi kendaraan. Kita terus-menerus berjalan. Nah, siapa yang mengemudi? Siapa yang setir mobilnya? Ya, apakah Yesus benar-benar menjadi pemimpin, menjadi atas kehidupan kita? Itu yang pertama. Ya, hanya Anda yang dapat menjawab. Saya nggak bisa berbicara, saya nggak bisa jawab untuk saudara. Saya cuma bisa bicara atas kehidupan saya sendiri. Yang kedua, kita renungkan tentang memikul salib, mengikut aku. Terus saya membaca dari Matius 16 tentang menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Seberapa jauh kita sudah menyangkal diri? Seberapa jauh kita mengikut Tuhan? Benar-benar membayar harga untuk menjadi orang Kristen. Ya, saya percaya, ya, mungkin kita di barat, ya, tidak pernah mengalami penganiaya. Tapi di timur, seberapa jauh Anda sudah mengalami penganiaya? Ya, mungkin Anda belum mengalami aniaya seperti di bangsa-bangsa yang lain.
kayak di Korea Utara atau di Cina, ya. Bukan sampai begitu, tapi mungkin sudah mengalami penganiayaan lebih daripada orang bule di barat, ya. Nah, apakah kita benar-benar mau menyangkal dirinya, mengikuti Yesus, ya, 100%. Begitu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan seperti kemarin bilang, seperti tadi saya sudah bilang, bahwa Tuhan mengendarai kendaraan kita. Dan yang ketiga kita bahas tentang melepaskan diri dari segala miliknya. Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang terikat dengan barang. Banyak orang terikat dengan harta, dengan milik. Apa bedanya antara orang terikat dengan harta dibanding dengan seorang yang terikat dengan obat-obatan? Sama-sama terikat. Sama-sama membutuhkan kelepasan. Ya, seberapa jauh kita terikat dengan milik yang kita miliki? Inilah satu pertanyaan yang begitu dalam yang kita harus renungkan sampai tuntas. Supaya jangan ada yang mau memuridkan orang, tapi sendiri masih terikat dengan harta, dengan apa yang dimiliki. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkan ini. Ya. Izinkan Tuhan untuk benar-benar menyelidiki hati Anda. Kemudian kita belajar tentang tetap di dalam firman. Ya, seberapa dalam kita tinggal di dalam firman, kita memiliki kita benar-benar punya satu kerinduan akan firman Tuhan. Apakah kita benar-benar punya satu kesukaan terhadap firman Tuhan? Apakah kita masuk di dalam firman Tuhan siang dan malam? Tidak ada malas-malasan? Benar-benar izinkan kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Kenapa itu penting? Ingat, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia selalu ungkapkan firman Tuhan. Jadi sangat penting untuk Anda dan saya tinggal di dalam firman Tuhan. Kemudian kita bicara dari Yohanes pasal yang ke-13. Dikatakan, ya, jikalau kamu saling mengasihi. Seberapa jauh kita saling mengasihi satu sama yang lain. Ya, kadang-kadang kita nyanyikan lagunya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Apa benar kita mengasihi orang? Kau saudaraku, kau sahabatku, aku mengasihi engkau tanpa batas. Ya, kita ada sebagaimana kita ada. Coba merenungkan dengan serius seberapa jauh Anda mengasihi sesamanya. Apalagi musuh. Wow, itu lebih lagi. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita belajar untuk benar-benar saling mengasihi satu sama yang lain. Bukan karena kita dapat sesuatu, ya, tapi itu benar-benar dari hati yang mendalam kita saling mengasihi. Dan kemarin kita mengakhiri tentang tanda, yaitu tanda di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ya, di mana dikatakan kamu berbuah banyak. Seberapa banyak sih? Apakah satu itu banyak? Saya nggak merasa satu itu banyak. Satu ya satu. Banyak itu banyak. Ya, dan kita harus sadar kalau kita berbuah, ya, Bapa di surga dipermuliakan. Itu yang pertama. Tanda-tanda dari orang yang benar-benar memuridkan atau benar-benar jadi murid selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dirinya nggak lebih besar.
Tuhannya lebih besar. Akunya lebih kecil. Dan yang kedua, semua yang kami tadi baca, ya, yang saya renungkan, adalah tanda untuk menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Mari, satu tantangan bagi kita semua, termasuk buat saya. Walaupun saya sudah layani Tuhan sekian lama, itu tidak ada kemungkinan di mana saya diam dan cuma pikirkan, wah saya tetap bisa. Saya juga tetap renungkan itu. Apakah saya lakukan keenam tanda ini? Apakah saya benar-benar melakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Saya, seberapa jauh saya mengutamakan Tuhan? Seberapa jauh, ya, semua itu memikul salib, menyangkal diri, mengikut Kristus, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita transparan di hadapan Tuhan. Anda harus tahu, Tuhan lebih kenal Anda daripada Anda kenal dirinya. Makanya minta, dan kamu akan diberikan. Hari ini minta kepada Bapa di surga, seberapa jauh Anda benar-benar menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, kami bersyukur dan muliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan sampai hari ini Tuhan, di mana kami sudah bicarakan tentang konklusi daripada memuridkan. Kami sudah lihat kepada tanda-tanda yang dicantumkan dalam firman Tuhan di Lukas, di Yohanes, menjadi tanda-tanda yang menunjukkan, yang membuktikan seberapa jauh kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tuhan, hamba berdoa karena hamba juga sadar tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus. Tidak semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami sudah dengar tanda-tanda lagi. Biar Engkau Bapa benar-benar menyelidiki hati kami. Seberapa jauh kami menjadi pelaku daripada seluruh firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh berdoa supaya berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Anda benar-benar menikmati firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu besok.